Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin kepada Budia Rahmawati selaku dosen pengampu mata kuliah lingkungan bisnis kelas B. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai perencanaan manajerial dan penetapan tujuan. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Nadia Dwi Safitri NPM 010. Yang kedua ada Devi Fridayanti NPM 001. Yang ketiga ada Alimatur Rosyida NPM 006. Yang keempat ada Nanda Kanisa NPM 018. Yang kelima ada Febrilia Yudhistira NPM 020. Yang keenam ada Dinda Windy NPM 040. Dan yang terakhir ada Batara Evenberg NPM 286. Materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Devi Fridayanti NPM 001. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu mengenai pengenalan tujuan dan rencana. Tujuan atau goals didefinisikan sebagai kondisi di masa depan yang diinginkan dan coba diwujudkan oleh suatu perusahaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tujuan bermakna sebagai arah atau haluan, sesuatu yang dituju, maksud, dan tuntutan. Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi, dan juga merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi atau perusahaan. Tujuan sangatlah penting, karena perusahaan didirikan untuk suatu maksud, dan tujuanlah yang menetapkan maksud tersebut. Kemudian yang kedua, rencana. Rencana atau plan adalah suatu rancangan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan menentukan alokasi sumber daya, waktu, tugas, serta tindakan lain yang diperlukan. Konsep perencanaan atau planning biasanya mencakup menyusun rencana kontingensi dan skenario, serta membentuk tim intelijen untuk menganalisis isu-isu persaingan. Tingkatan tujuan dan rencana. Proses perencanaan dimulai dengan misi formal yang menentukan dasar perusahaan yang ditujukan terutama untuk kalangan luar. Misi inilah yang akan menjadi tujuan suatu perusahaan. Kedua, manajemen puncak bertanggung jawab untuk menentukan tujuan dan rencana strategis yang mencerminkan komitmen terhadap efisiensi dan efektivitas perusahaan. Para manajer puncak pada umumnya bertanggung jawab untuk menentukan tujuan dan rencana strategis yang mencerminkan komitmen terhadap efisiensi dan efektivitas perusahaan. Ketiga, manajer divisi harus menyusun rencana taktik yang berfokus kepada langkah-langkah utama yang harus dikerjakan oleh divisinya, sebagai bagian dari rencana strategis yang ditetapkan oleh manajemen puncak. Keempat, manajer lini depan dan supervisor menyusun rencana operasional yang berfokus kepada tugas dan proses tertentu, serta membantu mewujudkan tujuan taktis dan strategis. Perkenalkan, saya Alimatur Rosyida NPM 006. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai manfaat, tujuan, dan rencana. Masa depan yang tidak menentu dan lingkungan bisnis yang menyulitkan para manajer dan membuat mereka lebih berfokus pada masalah-masalah operasional dan hasil jangka pendek daripada tujuan dan rencana jangka panjang. Padahal, perencanaan pada umumnya berdampak positif bagi kinerja perusahaan. Di samping meningkatkan kinerja keuangan dan operasional, tujuan dan rencana yang ditetapkan secara eksplisit di setiap tingkatan berguna bagi perusahaan karena dapat memberikan pesan penting untuk kalangan eksternal maupun internal. Adapun 6 karakteristik dari tujuan dan rencana. Yang pertama, legitimasi. Misi perusahaan menggambarkan maksud dan alasan keberadaannya. Selain melambangkan legitimasi bagi kalangan eksternal seperti investor, pelanggan, pemasok, dan masyarakat lokal, misi juga membantu mereka untuk memandang perusahaan secara positif. Yang kedua, sumber motivasi dan komitmen. Tujuan dan rencana meningkatkan motivasi dan komitmen pegawai dengan meminimalisasi ketidakpastian dan memperjelas hal-hal yang pasti mereka capai. Tujuan memberitahu kita tentang mengapa, sedangkan rencana memberitahu kita tentang bagaimana perusahaan atau sub-unit berdiri. Pegawai pun dapat mengetahui tindakan apa yang harus diambil untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, alokasi sumber daya. Tujuan dari alokasi sumber daya yaitu untuk membantu para manajer memutuskan dalam bidang apa mereka harus mengalokasikan sumber daya, termasuk pegawai, modal, dan peralatan. Misalnya DuPont menetapkan tujuan untuk menghasilkan 25% keuntungan dari sumber daya yang dapat diperbarui pada tahun 2010.
Tujuan ini menyadarkan para manajer bahwa mereka harus mengalokasikan sumber daya untuk membuat bahan baku yang dapat diperbarui dan dapat diuraikan, serta membeli pasokan dari perusahaan yang mampu mengurangi limbah, emisi, dan penggunaan energi. Yang keempat, panduan tindakan. Tujuan dan rencana memberi arahan dengan memfokuskan perhatian kepada target-target tertentu dan mengarahkan upaya pegawai untuk mencapai sasaran penting, seperti Guitar Center, salah satu usaha retail paling berkembang di Amerika Serikat. Para manajer Guitar Center menjabarkan tujuan-tujuan spesifik kepada tim penjualan semua toko setiap pagi, dan para pegawai mengarahkan segala upaya untuk mencapai target. Yang kelima, dasar pengambilan keputusan. Dengan menetapkan tujuan dan melakukan perencanaan, para manajer memperjelas apa yang hendak dicapai oleh perusahaan. Mereka mengambil keputusan untuk memastikan bahwa kebijakan internal, peranan, kinerja, struktur, produk, dan pengeluaran disesuaikan dengan hasil yang diinginkan. Seluruh keputusan perusahaan harus sesuai dengan rencana. Yang keenam, standar kinerja. Menentukan hasil yang hendak dicapai oleh perusahaan. Tujuan juga berfungsi sebagai kriteria kinerja dan standar penilaian. Jika perusahaan menginginkan pertumbuhan sebesar 15%, sementara pertumbuhan yang telah dicapai sebesar 17%, berarti para manajer telah melampaui standarisasi yang ditetapkan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Dinda Windia Sisnasuro, NPM 040, kelas B. Saya akan menjelaskan tentang proses perencanaan perusahaan. Perencanaan adalah proses untuk mendefinisikan tujuan organisasi serta membuat strategi untuk mencapai tujuan tersebut, yang tentunya dengan mempertimbangkan siapa yang melakukan, bagaimana, kapan, dan di mana. Tujuan perencanaan. Yang pertama, memastikan perusahaan berjalan sesuai dengan visi dan misi. Yang kedua, menghitung sumber daya yang diperlukan untuk operasional. Yang ketiga, membuat estimasi kapan perusahaan akan profit. Ada 5 proses tahapan perencanaan. Yang pertama, para manajer harus membuat rencana untuk menentukan visi misi dan tujuan strategis perusahaan. Tanpa membuat tujuan yang jelas, sebuah perusahaan akan menggunakan sumber daya yang tidak efektif dan tidak berguna. Yang kedua, para manajer rencana bertujuan mencapai sasaran teknis, membuat peta strategis untuk menjelaskan tujuan, menyusun rencana kontingensi dan skenario, serta membantu tim intelijen untuk menganalisis isu-isu persaingan. Yang ketiga, kepala organisasi menjabarkan faktor-faktor operasional yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan, mengharuskan mereka untuk membuat tujuan dan rencana operasional, memilih ukuran dan target untuk mengetahui apakah semuanya berjalan dengan sesuai. Yang keempat, menetapkan tujuan abadi dan perencanaan krisis yang diperlukan. Sarana untuk melaksanakan rencana meliputi manajemen bersasaran, panel instrumen kinerja, rencana sekali pakai, tanggung jawab terdesentralisasi. Yang terakhir, kepala organisasi secara rutin mengevaluasi rencana untuk belajar dari hal yang telah dicapai serta mengubahnya jika diperlukan. Dengan demikian, proses baru perencanaan dilakukan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dan misi perusahaan. Sebelum berdirinya suatu perusahaan, tentu telah ditetapkan tujuan dan misi dalam suatu usaha atau perusahaan. Karena tujuan dan misi merupakan kunci utama dalam jalannya suatu usaha. Jika salah satu atau keduanya tidak ada dalam jalannya suatu usaha, maka perusahaan akan berjalan secara serampangan dan akan berdampak pada kelancaran suatu usaha. Yang ketiga ada misi formal. Misi formal di sini merupakan suatu gambaran umum atau tujuan yang akan membedakan perusahaan satu dengan perusahaan yang lainnya. Namun, kedua perusahaan tersebut masih sejenis. Dan yang keempat merupakan misi State Farm. Misi State Farm di sini merupakan misi yang menolong orang-orang dalam mengelola resiko dalam kehidupan sehari-hari dan dapat mewujudkan impian mereka. Salah satu contohnya yaitu, kita sebagai individu melihat individu yang lain telah mengalami kesusahan dalam kehidupannya. Nah, di sini kita sebagai individu harus menerapkan misi State Farm, karena kita sebagai individu yang telah melihat individu lainnya mengalami kesusahan, kita harus menolong agar mereka dapat mewujudkan impian mereka. Nama saya Febri Ristira, NPM 20.
Saya di sini akan menjelaskan tujuan dan rencana. Tujuan dan rencana ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada tujuan strategis, kedua rencana strategis, ketiga rencana taktis, dan keempat tujuan operasional. Nah, yang pertama ada tujuan strategis. Tujuan strategis ini merupakan pernyataanmu mengenai masa depan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Tujuan strategis ini berkaitan secara keseluruhan dengan perusahaan, bukan dengan divisi atau departemen tertentu. Yang kedua ada rencana strategis. Rencana strategis merupakan langkah dan tindakan yang digunakan untuk mencapai tujuan strategis. Rencana strategis ini merupakan cetak biru yang menentukan aktivitas dan alokasi sumber daya perusahaan, baik berupa modal, personel, ruangan, maupun fasilitas yang diperlukan untuk memenuhi target. Perencanaan strategis cenderung bersifat jangka panjang dan bisa menentukan tindakan perusahaan selama 2 hingga 5 tahun. Tujuan rencana strategis adalah mewujudkan tujuan perusahaan dalam periode yang telah ditetapkan. Yang ketiga ada rencana taktis. Rencana taktis dibuat untuk membantu melaksanakan rencana strategis utama dan mencapai bagian waktu tertentu dari strategi perusahaan. Jika rencana strategis bisa sampai waktu 2-5 tahun, rencana taktis ini hanya berjangka 1 tahun saja. Dan yang terakhir ada tujuan operasional. Tujuan operasional ini adalah hasil yang diharapkan dari departemen, kelompok kerja, dan individu pegawai. Tujuan operasional bersifat pasti dan terukur. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang perencanaan operasional. Jadi untuk perencanaan operasional itu sendiri biasanya dibuat oleh manajer. Ini dibuat dalam upaya mewujudkan tujuan operasional agar dapat mengarahkan pegawai dan sumber daya guna mencapai hasil yang spesifik yang memungkinkan perusahaan untuk berkinerja efisien dan efektif. Jadi ada kriteria tujuan efektif itu sendiri. Yang pertama harus spesifik dan terukur. Ini bertujuan agar tujuan dapat ditetapkan dengan jelas dan membuat kemajuan. Yang kedua memiliki jangka waktu yang spesifik. Mengapa begitu? Karena agar saat waktu yang ditentukan tercapai pencapaiannya. Ketiga, mencakup hasil penting. Mengapa tujuan harus mencakup hasil yang penting? Karena agar manajer dapat memilih setiap orang dalam suatu perusahaan agar dapat bekerja berdasarkan pilihan dan kejelasannya, agar dapat mencapai hasil yang diinginkan oleh manajer dan perusahaan itu sendiri. Dan yang keempat, menantang tetapi realistis. Mengapa begitu? Ini dilakukan agar dapat memotivasi para karyawan dan meningkatkan kualitasnya sehingga dapat memajukan perusahaan. Yang kelima, dikaitkan dengan imbalan. Dari hasil tujuan yang sudah tercapai, itulah adanya imbalan seperti gaji, promosi, dan maupun penghargaan untuk pegawai. Selanjutnya, manajemen bersasaran. Jadi manajemen bersasaran itu sendiri pertama kali digagas oleh ahli manajemen yang bernama Peter Drucker. Jadi manajemen bersasaran itu sendiri adalah sistem yang digunakan oleh manajer dan pegawai untuk menentukan tujuan bagi setiap departemen, proyek maupun personel, serta menggunakan mereka untuk memonitor kinerja selanjutnya. Jadi ada 4 kegiatan utama dalam menyukseskan manajemen bersasaran itu sendiri. Yang pertama, yang pasti menetapkan tujuan. Dengan melibatkan pegawai di semua tingkat dalam menetapkan tujuan, ini sangat berguna untuk menjawab pertanyaan seperti apa yang akan kita capai dan menciptakan komitmen terkuat untuk mencapai tujuan pastinya. Yang kedua, membuat rencana tindakan. Rencana tindakan ini memberi kita arah bagi tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah kita tetapkan tadi. Yang ketiga, mengevaluasi kemajuan.
evaluasi kemajuan sangat perlu dilakukan untuk memastikan bahwa rencana tindakan berjalan. Dan yang keempat, menilai kinerja secara keseluruhan. Setelah dievaluasi, baru dapat dinilai keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai tujuan dan menjadi penentu tujuan untuk periode berikutnya. Sebagai contoh, saya mengambil perusahaan bernama Siemens asal Jerman. Ini menggunakan manajemen bersasaran untuk meningkatkan kinerja keuangan seluruhnya. Karena perusahaan ini sadar bahwa adanya persaingan dan menyebabkan penurunan penghasilan, dan para manajernya menetapkan sebagai berikut. Yang pertama itu mengurangi waktu dalam melakukan pengembangan produk baru. Yang kedua menutup unit yang berkinerja rendah. Dan yang pastinya dalam menutup unit ini mereka melakukan perbincangan agar yang mereka tetapkan ini tidak salah dan tidak menyinggung pihak manapun. Yang ketiga, menetapkan target keuntungan besar bagi para manajer dan pegawai. Dan yang keempat, mengubah praktik akuntansi pelaporan keuangan agar sesuai dengan standar Amerika Serikat. Jadi sejak perusahaan Siemens ini memberlakukan manajemen bersasaran ini, Siemens meningkatkan laju kinerja uang dan keseluruhannya secara drastis. Jadi dari contoh perusahaan Siemens ini, adanya manajer bersasaran ini menganggap bahwa manajer bersasaran adalah alat manajemen paling efektif. Manajemen bersasaran juga memiliki banyak manfaat, seperti tujuannya mudah dicapai jika perusahaan dapat memusatkan upaya para manajer dan pegawainya, juga menggunakan penilaian kinerja, membantu para pegawai melihat kontribusi kinerjanya sehingga mereka lebih berkomitmen dan mendapatkan capai tujuan. Dan ternyata manajemen bersasaran ini juga memiliki potensi masalah apabila salah dalam penggunaannya. Yang pertama, seperti perubahan yang terus-menerus menghambat efektivitas manajemen bersasaran. Yang kedua, hubungan dapat diganti dengan hubungan buruk antara pimpinan dengan manajemen mengurangi efektivitas. Dan yang ketiga, tujuan strategis dapat diganti dengan tujuan operasional. Yang keempat, organisasi dan nilai-nilai mekanis yang menghambat partisipasi dapat menghambat manajemen bersasaran. Dan yang terakhir, tugas laporan yang terlalu banyak jadi dapat menghabiskan energi manajemen bersasaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang membuat perencanaan dalam lingkungan yang bergejolak atau tidak menentu. Membuat perencanaan dalam lingkungan tidak menentu sangat penting untuk membantu perusahaan mengambil keputusan di saat keadaan yang mendesak. Ada 3 metode yang biasanya digunakan. Yang pertama, perencanaan kontingensi. Yang kedua, pembuatan skenario. Dan yang ketiga adalah perencanaan krisis. Rencana kontingensi merupakan rencana yang digunakan untuk menentukan akan respons apa saja yang akan diambil oleh perusahaan ketika mengalami kejadian yang tidak diinginkan atau musibah yang tidak dapat diprediksi. Contohnya, ketika terjadinya penurunan dalam penjualan dan harga pasar menjadi jatuh, manajer bisa membuat rencana kontingensi yang mencakup seperti pengurangan tenaga kerja, pembuatan anggaran baru, maupun membuka pasar yang baru. Yang kedua, pembuatan skenario. Pembuatan skenario bisa dengan melibatkan tren yang sedang berkembang di masyarakat. Kemudian manajer bisa mencari gambaran tentang kemungkinan baik yang akan terjadi di masa yang akan datang. Semua manajer pasti menginginkan skenario yang paling baik untuk perusahaannya, namun biasanya manajer membuat 2 atau lebih skenario dari berbagai kumpulan faktor. Skenario ini bisa dibuat mulai dari kemungkinan skenario yang terburuk atau yang paling positif hingga yang paling pesimis.
Membuat skenario juga membantu mereka berpikir tentang solusi atau alternatif yang paling terbaik yang bisa mereka lakukan jika rencana mereka gagal. Yang ketiga, perencanaan krisis. Perencanaan krisis dibuat untuk menghadapi peristiwa mendadak dan tidak terduga yang berpotensi merugikan perusahaan jika manajer tidak bersikap untuk memberi respon secara tepat dan cepat. Tahapan penting dalam perencanaan krisis ada dua, yaitu melakukan pencegahan krisis dan persiapan krisis. Pencegahan krisis yaitu semua hal atau aktivitas yang dilakukan oleh manajer untuk mendeteksi adanya potensi krisis. Jadi aktivitas untuk mencegah seperti membangun hubungan yang baik atau kayak melihat potensi-potensi yang bisa mengadakan krisis itu termasuk dalam proses pencegahan. Untuk yang kedua yaitu proses persiapan. Terdapat 3 langkah yang bisa dilakukan pada tahap persiapan krisis. Yang pertama, membentuk tim manajemen krisis dan juru bicara perusahaan. Yang kedua, membuat rencana manajemen krisis yang terperinci. Dan yang ketiga, membuat sistem komunikasi yang efektif. Membuat perencanaan untuk mencapai kinerja tertinggi. Terdapat 2 pendekatan yang bisa dilakukan, yaitu pendekatan perencanaan tradisional dan pendekatan perencanaan kinerja tinggi. Pendekatan perencanaan tradisional yaitu perencanaan ini itu dibuat seutuhnya oleh Badan Eksekutif Puncak dengan menggunakan jasa konsultan. Awalnya pada tahun 1970, metode ini sering digunakan oleh beberapa perusahaan, namun seiring dengan perkembangan zaman, metode ini sudah dianggap tidak efektif karena menurut beberapa orang, metode ini tidak bisa mengikuti perubahan dan dinamika yang terjadi di lapangan secara langsung. Yang kedua, pendekatan perencanaan tingkat tinggi. Pendekatan perencanaan tingkat tinggi merupakan pendekatan terbaru yang melibatkan semua anggota perusahaan atau pihak luar yang berkepentingan dalam proses pembuat perencanaan. Jadi perencanaan ini dibuat oleh semua anggota selain badan eksekutif. Jadi kalau yang tradisional hanya dibuat oleh badan eksekutif, yang pendekatan perencanaan kinerja tinggi ini semua karyawan bisa membuat, beberapa karyawan bisa membuat. Pendekatan perencanaan kinerja tinggi awalnya ini dari peralihan kepada perencanaan terdesentralisasi, yaitu para pembuat perencana bekerja sama dengan manajer divisi dengan tujuan mereka sendiri. Jadi semua manajer mengusulkan solusi untuk menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi di lapangan, dan cara ini dianggap lebih efektif. Karena itu sekarang beberapa perusahaan atau beberapa orang beralih ke pendekatan perencanaan kinerja tinggi karena dianggap lebih efektif dari pendekatan perencanaan yang tradisional. Tahap yang dapat dilakukan dalam membuat perencanaan untuk kinerja tinggi di lingkungan yang dinamis dan bergejolak. Yang pertama, menentukan tujuan abadi. Perusahaan harus menentukan tujuannya ke depannya seperti apa maunya. Tujuan ini harus tujuan yang masuk akal dan ambisius. Tujuan besar yang bisa menggebrak pasar atau membuat perusahaan mereka lebih besar. Yang kedua, penggunaan panel instrumen kinerja. Panel instrumen kinerja bisnis merupakan cara bagi tingkat eksekutif untuk mengawasi indikator-indikator penting kinerja. Keunggulan dari menggunakan panel instrumen kinerja adalah memungkinkan pegawai untuk melihat kemajuan mereka dalam mencapai target dan memeriksa jika ada kegagalan atau hal yang perlu dievaluasi. Untuk yang terakhir, membentuk tim intelijen. Tim ini terdiri dari sekumpulan manajer dan ahli kayak orang yang berahli dalam bidangnya bekerja sama untuk membahas suatu isu secara seksama dengan tujuan untuk memberikan pemikiran, kemungkinan, dan saran tentang tujuan dan rencana yang berkaitan dengan isu tersebut. Jadi membahas suatu isu yang sedang terjadi lalu memikirkan solusi atau alternatif. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.